Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel kita. Inilah cerita novel Dokter Hebat di Desa Janda bab 4 yang berjudul Mengambil Keuntungan. Setelah menusukkan ratusan jarum ke tubuh Siska, dahi Ivan mulai mengeluarkan keringat, reikinya juga hampir habis. Setelah menusuk jarum terakhir di bagian ekor pantat, Ivan baru menyeka keringat di dahi. Membuang nafas dan berkata dengan lega, "Sudah selesai, setengah jam lagi, aku akan mencabut jarum di tubuhmu." Saat ini, tubuh putih Siska yang halus dipenuhi dengan jarum perak, bahkan ada 3-4 batang jarum yang ditusuk di bagian pantatnya, sehingga dia terlihat seperti landak. Selesai bicara, Ivan menyeka keringatnya, lalu pergi ke ruang belakang. Pengobatan dengan intensitas tinggi membuatnya berkeringat, tubuhnya juga lengket, jadi dia ingin mandi sekarang. Ivan kembali lagi setelah selesai mandi, lalu melihat sudah waktunya untuk mencabut jarum, jadi dia pelan-pelan mencabut jarum perak di tubuh Siska. Ivan dapat langsung merasakan hawa dingin dari jarum perak ini saat memegangnya. "Jika tidak ada masalah, kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Tapi penyakit Raynaudmu telah tertunda sangat lama. Sekarang, ini hanya bisa menghilangkan sedikit hawa dingin di tubuhmu. Jika ingin menyembuhkannya secara total, masih memerlukan beberapa waktu." Ivan menyimpan jarum dan berkata, "Besok atau lusa, kamu datang sekali lagi. Aku akan memberimu beberapa obat untuk membantu pengobatanmu." Siska memakai baju, sekarang dia merasa seluruh tubuhnya tidak bertenaga, tapi dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah hawa dingin dalam tubuhnya sedikit berkurang. Garis-garis putih di tubuhnya juga menipis. Merasa bahwa penyakitnya benar-benar ada harapan untuk disembuhkan, Siska pun memegang erat bajunya, lalu menatap Ivan dan berkata dengan antusias, "Terima kasih, tidak disangka kamu benar-benar punya kemampuan." "Tidak perlu berterima kasih, kamu ingat saja janjimu," kata Ivan sambil tertawa, lalu melirik tubuhnya dari atas sampai bawah. Siska menatap mata Ivan yang genit, wajahnya juga sedikit memerah. Lalu menggigit bibir seksinya sambil berkata, "Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakitku, hal yang aku janjikan padamu, akan aku lakukan. Kamu tenang saja, aku pasti bisa menyembuhkan penyakitmu." Ivan sangat percaya diri, dirinya punya buku ramuan, jadi bukan hal sulit untuk menyembuhkan penyakit Raynaud. Setelah mengantar Siska pergi, Ivan kembali ke kamar untuk mengambil keranjang yang digantung di dinding dan bersiap naik ke gunung untuk memetik tanaman obat. Ada area hutan pegunungan yang luas di belakang desa, para penduduk desa sering pergi ke sana untuk berburu dan memetik tumbuhan pegunungan. Setelah naik ke gunung, Ivan menyadari bahwa pegunungan ini penuh dengan harta karun. Dulunya dia tidak mempelajari buku ramuan, jadi dia tidak memperhatikan bahwa rumput dan ranting liar ini adalah obat yang manjur. Ivan memetik dengan senang, tidak lama dia sudah memasukkan sebagian besar obat yang diperlukan ke dalam keranjang. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong yang samar-samar dari angin gunung. Ketika Ivan bersiap masuk ke dalam gunung untuk memetik sedikit obat lagi sebelum pulang. "Apa ada orang? Tolong!" Itu adalah suara seorang wanita yang minta tolong karena suaranya sangat renyah. Ivan melihat ke arah sumber suara yang datang itu, dan melihat ada seseorang yang berjongkok di atas lereng bukit. Lalu Ivan lekas mengambil keranjangnya dan berlari ke sana. Sesampainya di sana, Ivan baru melihat jelas bahwa itu adalah Ani dari desanya. Saat ini dia sedang terduduk di lereng bukit, memeluk kakinya sendiri dan ekspresinya sedikit panik. Ketika Ani melihat ada yang datang,
Dia pun menengadahkan kepalanya. Lalu dia menunjukkan ekspresi senang ketika melihat orang itu adalah Ivan. Tapi dia juga merasa cemas dan berkata secara antusias, "Ah iya, Ivan ya. Cepat tolong bibi Aniemu, aku baru saja dipatuk ular." Hiks, aku juga tidak tahu apakah ular itu beracun atau tidak. Tapi kenapa aku merasa kakiku sedikit mati rasa? Ani panik dan hampir menangis. Bagian mana yang digigit? Cepat tunjukkan padaku. Setelah mendengar kondisi Ani, Ivan juga merasa panik, meskipun Ani terkadang suka mengabaikannya, tapi dia tidak bisa melihat wanita cantik seperti Ani mati keracunan di depannya. Setelah mendengar pertanyaan Ivan, Ani tersipu malu dan menunjuk bagian bawah kakinya sendiri. Ivan memeriksanya dan baru menyadari ternyata bagian betisnya yang digigit ular. Juga ada 2 lubang yang terlihat jelas di celana jeansnya. Ivan melihat lukanya berada di dalam baju, jadi dia berkata sambil mengerutkan dahinya, "Bibi Ani, bisakah kamu menggulung celanamu agar aku bisa melihat luka di dalam?" Meskipun Ani merasa malu, tapi nyawanya lebih penting, jadi dia menganggukkan kepala dengan malu. Setelah melepas jeans Ani yang ketat, Ivan langsung melihat 2 lubang darah dan luka di atas kulit putihnya itu, lalu Ivan menghela nafas lega. Tampaknya ular yang menggigitnya tidak berbisa dan alasan mengapa Ani merasa kakinya mati rasa, karena dia hanya menakuti dirinya sendiri. Dia hanya berjongkok terlalu lama sehingga kakinya mati rasa. Ani tidak tahu bagaimana kondisinya dan hanya bisa melihat Ivan yang terus menatap lukanya tanpa mengatakan apa-apa, sehingga dirinya mengira kalau luka ini sulit untuk diobati dan bergegas bertanya, "Ivan, bagaimana? Apakah bibi Ani baik-baik saja?" Ivan menengadahkan kepala, "Iya, tidak apa-apa, ini bukan ular berbisa, tapi aliran darah di kakimu tidak lancar. Jadi kamu tidak bisa berjalan terlalu lama, aku akan menggandengmu kembali ke desa." Ivan langsung menggandeng Ani tanpa menunggu jawaban darinya. Ani merasakan tatapan genit Ivan, namun dia tidak mengatakan apapun, dia hanya bersandar di tubuh Ivan dengan malu. Bersambung. Jangan lupa share, like and subscribe.